Pagi saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita dan mau melawat setiap kita di pagi hari ini. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari saudara, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami percaya Engkau siap untuk melalui setiap kami ya Tuhan. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau akan bekerja di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami buka hati kami dan bebaskan roh-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami. Biar lawatan-Mu turun dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami yang hancur di hadapan-Mu sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh yes Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Nyanyikan pujian dari awal senyebut kita semua bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan
namamu saudara. Kami nyatakan kekudusan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun menaungi setiap kami di pagi hari ini. Hati kami siap ya Tuhan. Hati kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Kau yang melayakan kami menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Kau yang menjadi pengganti atas setiap dosa-dosa kami, sehingga identitas kami dipulihkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau kudus, kudus, kudus Tuhan. Kau kudus, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Katakan Yahweh, Yahweh, Kau penyembuh setiap kami ya Tuhan. Sang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyediakan. Manifest. Sekali lagi katakan, nyatakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Jireh Adonai se manifestará. Jireh Adonai se manifestará. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar segala kemuliaan, segala keagungan, kehormatan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kau yang akan bermanifestasi di tengah-tengah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami siap, mulut kami siap untuk bernyanyi bagi-Mu, tangan kami siap untuk bersorak, dan kaki kami siap untuk melompat untuk kemuliaan nama-Mu. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk bersekutu dengan Engkau di pagi hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Mari berikan salam satu dengan yang lainnya. Ya, silakan tinggalkan zona nyaman, yaitu bangku saudara sendiri, untuk berikan salam satu dengan yang lain. Oke. Saudara siap untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Ini pujian yang relatif
lama saudara, tetapi sangat memberkati karena kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di langit dan di bumi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud lihat. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah, sembah sujud. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di. ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, amin. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Umat Tuhan, angkat suaramu, katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan berbicara pada setiap pribadi kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau rajaku. Nyanyikan pujian dari awal katakan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Amin. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, yes Tuhan, yang menjadi pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Oh, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau rajaku. Tak kusangka sejak dulu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan melalui pujian ini. Di altarmu ku sadari selama ini kau menunggu setiap kami ya Tuhan. Oh, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau rajaku. Terima kasih Tuhan, kau menunggu setiap kami. Pujilah Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya Tuhan. Sebab besar setiamu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami saksikan kebaikan-Mu, kami saksikan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu.
Yesus Tuhan kau Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Saya serahkan kepada hambanya Pak Agus untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah menjadi lelah, karena Engkau menantikan anak yang terhilang. Dan kasih itu Engkau tetap berlakukan kasih yang sama, bahkan untuk anak sulung yang tetap ada di rumahmu, tetapi merasa bahwa perlakuan Bapa kadang-kadang tidak adil. Kadang-kadang kami merasa ketika kami melakukan misi menjangkau orang-orang, bisa jadi kami sebagai orang yang sejak lama menjadi Kristen, kami bertanya, mengapa Tuhan kami harus melakukan ini? Bukankah kami juga punya pergumulan? Bukankah kami juga punya persoalan? Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami ya Bapa, Bapa yang senantiasa menunggu untuk setiap anakmu kembali pulang kepadamu. Dan di hari ini kami mengucap syukur, Bapa yang sama yang juga memberkati kami sebagai anak-anakmu yang tinggal di dalam rumahmu, maupun yang sementara sedang mencari rumahmu. Biarlah Tuhan Engkau dengan kasih yang sama kembali mengenakan kami jubah yang baru ya Tuhan. Jubah pengakuan, jubah penerimaan ya Tuhan. Sehingga melaluinya kasih-Mu Engkau akan curahkan atas setiap kami. Bagaimana hati-Mu tidak akan pernah tinggal diam ketika setiap kami mungkin menjauh dari Engkau. Kadang-kadang kami melupakan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah melupakan setiap kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur pagi hari ini. Sementara Engkau masih memberikan kami nafas ya Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi firman-Mu akan berbicara kepada kami. Sehingga melalui firman-Mu kami mendengar seruan seperti pujian ini, bahwa penantian-Mu terus Engkau lakukan untuk setiap kami kembali menemukan kasih yang dari Bapa, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah menyerah, kasih yang juga tidak pernah untuk lelah dan berkata rasanya cukup sampai di sini. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah sekali lagi dan tolong setiap kami masing-masing Roh Kudus agar hati kami menjadi lembut, terbuka, dan mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang berkuasa. Karena hamba-Mu bukan siapa-siapa. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa. Tetapi kerinduan hamba-Mu biarlah bejana tanah liat yang sederhana Engkau pakai untuk harta yang mulia. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa memfokuskan, mengarahkan diri menyembah kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, saudara-saudara, rupanya tanggal 8 bulan 8 ini sangat berpengaruh sekali ya saudara-saudara. Ada beberapa di antara jemaat kita yang mungkin tidak ada di tempat karena mereka kemarin diundang dalam pernikahan dan bisa jadi di luar kota ya saudara-saudara. Selain 8866 begitu ya,
hari belanja nasional. Rupanya saudara-saudara, saya tidak tahu sejak kapan tanggal cantik itu menjadi sebuah permainan komoditi bisnis ya, termasuk pernikahan ya saudara-saudara. Rasanya kalau nikah di tanggal cantik itu kemudian mungkin mudah diingat, nomornya nomor cantik, tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, harganya juga cantik juga, amin ya. Buat saudara-saudara yang bisnis di dalam acara-acara, biasanya harga pada waktu tanggal-tanggal cantik tersebut lebih mahal. Tapi saudara-saudara, hari Minggu selalu hari yang cantik buat anak Tuhan, amin. Amin. Ya harus saudara-saudara, hari Minggu harus menjadi hari yang cantik buat anak kita, buat anak Tuhan ya saudara-saudara. Harus. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan sudah menyediakan hari Minggu untuk saudara dan saya bisa mengambil waktu, meninggalkan segala pikiran, kekhawatiran pekerjaan untuk mempercayai bahwa di hari Sabat yang Tuhan sediakan, Tuhan mampu menumbuhkan benih-benih yang kita taburkan di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Mengalami Keagungan Raja. Mengalami keagungan Raja. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara semuanya pagi hari ini, dan juga selamat datang kepada Bapak Denny dan Ibu Tani ya, yang selama beberapa waktu yang lalu bertemu di dalam sebuah resepsi pernikahan ya, di sebuah hotel, dan kami satu meja. Awalnya belum kenal, tapi kalau tidak berkenalan kan tidak pernah juga kenal begitu ya. Setelah berkenalan, ngobrol-ngobrol, dan memang ada kuasa makanan ya. Ketika ada makanan kita ini lebih cair ya saudara. Kalau saudara menyelesaikan makanan, menyelesaikan persoalan, kalau ada makanan mungkin baik begitu ya saudara. Sehingga kami bisa berkenalan, dan puji Tuhan kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Denny dan Ibu Tani. Demikian juga Ko Denny dan Ibu, jadi ada dua Denny di sini ya, Ko Denny dan Ibu Yulia ya, istri dari Ko Denny, dan juga Jonathan ya. Wah, saya pangling lihat Jonathan ya. Dulu saya kenal masih mungkin kelas berapa begitu ya. Sekarang sudah seorang muda yang cakep ya saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita mengalami perubahan transformasi, dan senang bisa melihat Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudara sekalian yang tetap setia pagi hari ini. Oke, mengalami keagungan Raja saudara-saudara. Saya akan membacakan atau mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semuanya, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menjatuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudaraku, ini adalah satu penglihatan. Penglihatan itu adalah pengalaman rohani dari seorang imam yang juga kemudian nabi bernama Yesaya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita memperhatikan ayat ini. Ada beberapa kata yang menunjukkan apa yang kemudian dilihat, saudara-saudara. Ayat yang pertama mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, Yesaya mengatakan bahwa dalam tahun matinya Uzia. Siapa itu Uzia? Uzia adalah seorang raja yang di dalam 2 Tawarik pasal 26, dia pada waktu memerintah masih sangat muda. Dia mungkin consider sebagai masih remaja, dia kemudian memerintah menjadi raja. Tetapi oleh karena dia dimentori seorang imam, dan imam ini sangat mempengaruhi hidupnya, ketika dia menjadi raja, maka kemudian kesempatan untuk berkuasa dipakai untuk Uzia kemudian mereformasi, memperbaiki kerajaan Israel. Sebenarnya kerajaan Yehuda karena telah pecah menjadi dua. Dan apa yang dilakukan oleh Uzia, dia kemudian memperbaiki kehidupan rohani. Mezbah-mezbah korban persembahan berhala dia runtuhkan. Lalu dia mengadakan reformasi rohani. Bait Allah kemudian diperbaiki, disucikan kembali supaya umat Tuhan kemudian berpaling kepada Allah. Uzia ketika melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, saudara-saudara. Dibuat Tuhan berhasil, sehingga Uzia ini seolah-olah menjadi harapan bagi orang-orang Yehuda untuk mengalami kesuksesan di masa yang lalu pada waktu zaman Salomo. Jadi kalau disebut Uzia, Raja Uzia, maka di dalam hati setiap rakyat Yehuda ada satu kebanggaan. Ini presidenku, ini rajaku, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita ini berada di sebuah negara, ya. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasakan, walaupun mungkin bisa jadi akhirnya kita merasa tertipu juga gitu ya. Tapi sempat kita merasa bangga dengan seorang, bukan raja, seorang presiden. Satu kali saya ingat saya mengadakan perjalanan ke luar negeri, saudara-saudara, ya, ke luar negeri. Kalau saya tidak salah ke Malaysia, kemudian juga sempat saya ke Filipina, lalu kemudian ya Malaysia dan Filipina. Lalu saudara-saudara, waktu saya ngobrol bersama dengan teman-teman di sana, lalu teman-teman ini mengatakan, bukan teman, pada waktu itu beberapa ada teman yang kemudian kenalan dengan yang lain dan kemudian mengatakan, woi, presidenmu ini luar biasa ya, begitu ya. Karena ketika kemanapun dia pergi, itu dielu-elukan, disambut rakyat. Lalu mereka ini mengatakan, ada yang waktu di Malaysia mengatakan, wah, Perdana Menteri kami tidak seperti presidenmu. Saya iri, pengen punya presiden seperti kamu ini. Nah, itu di Malaysia, saudara. Waktu saya mengadakan perjalanan di Filipina, teman-teman di Filipina itu juga mengikuti berita-berita. Dan teman-teman juga mengatakan, wow, Indonesia semakin maju ya saudara. Nah saudara, kalau sebagai bangsa Indonesia pada waktu kumpul seperti itu, rasanya ini ya, wah yes, Indonesia yes gitu ya saudara. Ada di teman-teman di Filipina, wah kami jauh dari kamu, saya bilang begitu. Indonesia sekarang makin maju, jalan highway di mana-mana saya dengar begitu ya. Dan kemudian saya melihat berita bagaimana presidenmu kemana saja itu dielu-elukan, dicintai oleh rakyat. Sementara kami punya presiden, anak dari presiden dulu yang koruptor, saudara. Bukan hanya koruptor, tetapi diktator juga pada waktu itu. Wow.
Rasanya saya merasa begitu beruntung di sebuah negara yang memiliki presiden yang seperti itu. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah merasakan hal-hal seperti itu. Yesaya mengalami hal yang sama, di mana Raja Uzia adalah raja yang benar-benar membawa pengharapan, membawa pembaharuan, dan akan mengembalikan Yehuda menjadi raja yang kuat. Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan, pada tahun matinya Uzia, ketika apa yang kita andalkan, yang kita harapkan akan memberikan masa depan lebih baik, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Uzia ternyata mati, saudara-saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin yang saya ingin seberangkan pagi hari ini. Next slide. Yang pertama, memandang tahta surgawi, next slide lagi, mengubah perspektif pergumulan di bumi. Memandang tahta surgawi, mengubah perspektif pergumulan di bumi. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara, Uzia itu mati dalam kondisi menyedihkan. Kematian Uzia itu dia mati ketika dia sombong, dan karena sombong dia kemudian masuk ke bait Allah dan memperlakukan dirinya sebagai imam, dan akhirnya Tuhan marah, dia kemudian menjadi sakit kusta. Kusta adalah sakit penyakit yang waktu itu sakit yang paling rendah. Tidak bisa dirawat di rumah sakit, harus ditinggal di luar kampung atau di luar benteng. Dan setiap kali orang kalau sakit kusta pada zaman itu, aturannya saudara-saudara, jadi kalau diem-diem sakit kusta lalu tiba-tiba nimbrung kumpul dengan orang lain, itu ketahuan orang, loh kamu sakit kusta kok kamu diem-diem aja. Apa yang terjadi? Dia bisa dibunuh, dirajam batu. Karena sakit kusta itu bukan hanya sekedar sakit kulit, atau bukan sebenarnya sakit kulit, tetapi sakit yang kemudian memasuki tubuh seseorang dan kemudian menyebabkan kelumpuhan dan lain sebagainya. Tetapi sakit kusta adalah lambang kutuk, saudara-saudara. Lambang bahwa seseorang sedang dikutuk. Sehingga kemana saja dia ada, itu dikhawatirkan akan membawa kutuk juga. Makanya orang yang sakit kusta itu kalau dia mau lewat, dia harus teriak, saudara-saudara, harus teriak. Dia harus mengatakan kepada orang-orang lain bahwa ada orang kusta lewat. Kusta, 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 kusta. Sehingga semua orang akan menyingkir sehingga dia bisa lewat. Bayangkan. Itu kalau terjadi kepada seorang raja. Uzia yang kemana saja, kalau dia berjalan, mungkin rakyat menyambut dia, mencium tangannya. Karena Raja Uzia adalah raja yang benar-benar menjadi impian buat rakyatnya. Raja yang akan membawa pembaharuan dan kemakmuran bagi kerajaan Yehuda. Bayangkan sekian tahun kalau saudara diperlakukan dengan begitu hormat, dicintai, dielu-elukan, tiba-tiba hari ini saudara menyadari saudara sakit sesuatu. Dalam hal ini Uzia sakit kusta. Sakit kusta yang menyebabkan dia akhirnya memperlakukan dirinya bingung. Dia raja, tetapi sekarang dia merasa sebagai diri yang terkutuk. Saudara-saudara, pada akhirnya ketika Uzia mati, maka pengharapan kerajaan Yehuda juga hilang. Kerapuhan kepemimpinan manusia dan akhir dari reformasi seorang yang bernama Uzia itu runtuh, saudara-saudara. Disinilah kemudian saudara-saudara Yesaya dipaksa untuk mengalihkan pandangannya. Dia kemudian tidak lagi melihat Uzia, Raja Uzia yang menjadi harapan, termasuk harapan dia karena dia adalah seorang pendeta.
seorang hamba Tuhan kalau ada pembaharuan dengan keagamaan, kerohanian, yang paling suka siapa? Pendeta, saudara-saudara. Dan hari itu Uzia mati, saudara-saudara. Kita itu punya Raja Uzia di dalam hidup kita. Yang kita andalkan, yang kita harapkan. Dan kita berharap melalui itu maka akan terjadi perubahan hidup, saudara-saudara. Itu bisa saja bisnis yang baru. Itu bisa saja berbagai macam kesempatan yang kita akan ambil, saudara-saudara. Dan kita berharap melalui itu masa depan kita menjadi lebih baik, atau masa depan kita mengarah kepada apa yang kita impikan. Masa depan kita atau apa yang kita lakukan itu mencapai impian yang kita telah doakan dan rindukan. Tetapi Uzia pada akhirnya mati. Kadang-kadang itu yang terjadi, saudara-saudara. Kesehatan, keluarga, orang-orang yang support kita, kadang-kadang seolah-olah hilang kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Saya bukan hanya sebagai gembala saja, tapi saya menjadi rektor dari sebuah sekolah tinggi teologi. Dan saya juga menjadi direktur dari sekolah-sekolah Gereja Sidang Jemaat Allah. Ada 13 sekolah teologi. Jadi saya menjadi direktur, artinya itu saya membidangi dan mengawasi 13 sekolah ini. Jadi kadang-kadang kepala jadi kaki jadi kepala, begitu ya saudara-saudara ya. Karena itu kepercayaan kepelayanan, tetapi saya menyadari bahwa pada masa-masa tertentu pun saya merasa ada hal-hal yang saya jagokan, ya, saya harapkan itu akan menolong, itu terjadi, tetapi tidak terjadi seperti yang saya harapkan dan saya doakan. Kadang-kadang seperti mulai saya bertanya, ini apa salah saya? Kenapa ini bisa terjadi? Macam-macam pikiran. Mungkin juga saudara-saudara, pernahkah saudara berada pada satu tempat di mana saudara pada akhirnya kecewa kepada Tuhan? Karena merasa Tuhan melupakan kita. Kenapa Tuhan tidak jaga kita? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Saudara-saudaraku, dalam kondisi seperti ini, Yesaya memutuskan untuk memandang tahta surgawi. Kenapa? Karena ketika dia memandang tahta surgawi akan mengubah perspektifnya dengan pergumulan yang ada di bumi. Rumus menyelesaikan masalah adalah bukan hanya saudara memperhatikan masalah ini bagaimana bisa diselesaikan. Saya punya pengalaman menyelesaikan banyak masalah. Dan seringkali semakin saya pikirkan, semakin saya pelototin, saya pikir sana, pikir sini, maka saya semakin merasa tidak ada jalan keluar. Karena kekuatan saya terbatas. Setelah saya hitung-hitung apa yang menjadi modal untuk penyelesaian masalah ini ternyata tidak mencukupi. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, seperti Yesaya, dia mengatakan, aku melihat tahta dan jubah Allah itu turun sampai ke bait suci. Begitu saudara mulai mengarahkan diri kepada Tuhan, saudara akan mulai melihat jubah. Jubah itu berarti dalam simbol Alkitab itu juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang turun sampai ke bumi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang masalah membuat kita menjadi begitu kesulitan dan melihat, kita tidak lagi melihat Tuhan dan kemuliaannya. Tetapi melalui kitab Yesaya, saudara dan saya diajar untuk melihat, memandang tahta surgawi. Dan Tuhan akan izinkan Bapak Ibu Saudari akan mulai melihat sedikit demi sedikit jubah atau kemuliaan Tuhan yang turun sampai ke bumi. Nah saudara-saudara,
Bagaimana itu bisa terjadi? Pak, bagaimana caranya kita memandang ke tata surgawi? Sederhana. Bapak Ibu datang dengan penyerahan, saudara-saudaraku, dan mulai meneduhkan, menenangkan pikiran. Aku gak bisa tenang Pak, banyak pikiran, nangis Kalau saudara tidak bisa tenang, begitu berkecamuk, nangis. Mengapa? Tuhan ciptakan mekanisme di dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Air mata untuk apa? Untuk menolong kita mengurangi tekanan, saudara-saudara. Makanya kalau laki-laki kemudian bapak-bapak mengajarkan, laki-laki gak boleh nangis. Nah, itu kemudian di dalam penelitian ternyata itu salah ya, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena laki-laki juga manusia, betul ya? Laki-laki ya juga manusia. Adam juga manusia yang Tuhan ciptakan untuk menangis. Mungkin yang dimaksud jangan nangis di hadapan banyak orang, cengeng lu. Ya, saudara. Nangislah di hadapan Tuhan, saudara. Ketika saudara menangis di hadapan Tuhan, saudara akan mulai melihat tahta surgawi. Dan kalau saudara diizinkan Tuhan melihat bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali, saudara akan mulai diizinkan melihat kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Slide berikutnya. Next. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah nyata, bukan ini? Ya, ini dia. Seorang wanita yang bernama Joni Eareckson Tada. Ini perempuan, pada umur 17 tahun, Joni adalah gadis atletis yang ceria. Dia suka berenang. Suatu hari ia melompat ke perairan Teluk Chesapeake yang kemudian ternyata teluknya itu dangkal. Dan ketika dia terjun, saudara-saudara, ternyata dia menghujam dan kemudian menyebabkan kelumpuhan dari leher ke bawah, saudara-saudara. Mengalami kelumpuhan. Lalu seorang gadis berumur sweet 17, saudara-saudara. Wow. Tiba-tiba mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Saya tidak bisa bayangkan betapa runtuh dunianya. Dia kehilangan semua impiannya. Pasti dia akan menangis. Dia menangis. Raja usia atau sesuatu yang dia andalkan dalam hidupnya, tubuh sehat, masa depan yang cerah, telah mati. Selama berbulan-bulan Joni ini ada di dalam grieving, kedukaan dan kepahitan luar biasa. Berkali-kali dia ingin bunuh diri karena merasa untuk apa aku hidup, terlalu menyakitkan untuk diperlakukan, didorong orang, digotong orang, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia ingin bunuh diri, saudara-saudara Joni ini. Namun dalam keterpurukannya, Joni mulai merenungkan firman Tuhan. Lalu satu kali dia berkata dalam buku biografinya. Dia menulis begini. Saya menyadari bahwa jika saya hanya melihat ke bawah ke kursi roda ini, saya akan tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi ketika saya mengangkat mata saya ke atas, saya melihat tahta surgawi. Ketika saudara dan saya memperhatikan, apakah berarti ketika Joni melihat ke tahta surgawi, lalu tiba-tiba dia bisa meloncat dan berjalan, mujizat terjadi seperti yang Yesus lakukan kepada orang yang lumpuh selama 38 tahun? Tidak, dia tetap lumpuh, saudara-saudara. Dia tetap tidak bisa bergerak. Kalau saudara perhatikan, tangannya mengecil karena memang tidak berfungsi lagi. Ketika dia memandang surga tahta Tuhan, tidak berarti kelumpuhannya hilang dan sembuh, saudara-saudara. Kadang-kadang itulah harapan kita.
Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita berharap Tuhan mengubahkan. Tetapi saya mau katakan, yang diubahkan yang pertama bukan keadaan kita, perspektif kita. Karena untuk apa keadaan berubah tapi perspektif kita adalah sama. Bahwa kita datang kepada Tuhan karena kalau kita seperti Tuhan pemadam kebakaran saja. Saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Lalu dari Johnny kemudian mulai belajar bahwa kedaulatan Allah tidak terbatas pada kenyamanan manusia. Amin. Kuasa Allah tidak terbatas apakah apakah Johnny ini tetap di kursi roda atau sebelum di kursi roda dia bisa berenang secara bebas menjadi orang yang sehat. Kuasa kedaulatan Allah tidak dibatasi oleh keadaan kita. Dari kursi rodanya ia justru melihat bahwa seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dengan cara yang tidak pernah ia lihat saat dia masih bisa berdiri. Masih bisa berlari. Kini Johnny melalui kursi rodanya justru kemudian melihat bahwa ada banyak orang yang akan dikuatkan ketika dia bisa mengatasi ini semua. Sehingga kemudian Johnny membuat sebuah pelayanan yang bernama Johnny and Friends. Ia menjangkau jutaan penyandang disabilitas di seluruh dunia. Kemantian mimpinya justru menjadi panggung untuk melihat kemuliaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudaraku. Johnny akhirnya menikah dengan seorang keturunan Jepang, orang Amerika keturunan Jepang yang bernama Tada, marganya. Dan kemanapun ya digendong, yang pindah ini, dia menemukan seorang suami yang setia. Saya yakin bukan karena suami itu punya belas kasihan dengan keadaan cacatnya, bukan. Tapi suaminya mulai melihat di balik tubuh yang terbatas ini. Dia melihat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga dia ingin menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara dan saya sedang hadapi dan alami? Apa yang membatasi saudara-saudara? Semakin saudara perhatikan apa yang membatasi saudara-saudara, rasanya itu makin besar dan menguasai kita. Dan kita mulai lupa bahwa Tuhan berdaulat dan kedaulatannya mengatasi apa yang kita punya, saudara-saudara. Saudara, yang kedua, poin yang kedua. Mengalami keagungan raja, memulihkan hati dan mengubahnya menjadi misi. Saat melihat kemuliaan Tuhan, respon pertama Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa. Ini adalah respon yang jujur. Saudara, kalau mulai melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, ciri ketika kemuliaan Tuhan turun di atas gerejanya, salah satu ciri adalah pertobatan, saudara. Begitu saudara datang, saya dan datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita datang karena kita merasa perlu memang, karena kita sedang terdesak, betul. Tapi jangan berhenti sampai di titik itu. Terus masuk, jangan hanya seperti Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, tapi dia terus. Dan dia kemudian mendengar di dalam penglihatannya, malaikat Tuhan berseru, kudus, kudus, kudus 3 kali. Kalau saudara temukan di dalam kitab Wahyu juga sama. Para malaikat, para tua-tua juga mengatakan kudus, kudus, kudus 3 kali. Itu punya arti Bapak Ibu sekalian. Ketika malaikat Tuhan mengatakan kudus, kudus, kudus dalam ekspresi orang Israel, itu menyatakan superlatif. Artinya itu super kudus. Kalau 3 kali diucapkan, holy, holy, holy. Nah, itu kita lagu juga harus cocok Alkitabiah, jangan lebih dari 3 kali. Saudara. Ada maksudnya. Maka di sana kemudian Yesaya menyadari, celakalah aku.
Saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan seorang raja, kita akan menyadari ketidaklayakan kita. Kok aku pakai sepatu ini? Aku mau ketemu raja ini. Aduh ya. Kita mulai menyadari begitu ya saudara-saudara. Kita mulai menyadari ketidaksempurnaan kita. Dan kalau saudara menyadari ketidaksempurnaan kita, maka kita akan mengalami apapun yang Tuhan berikan, betapa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Mezbah, apa yang dilihat oleh Yesaya, saudara-saudara, dia kemudian mengatakan, aku najis bibir. Perjumpaan dengan Tuhan, bahkan kalau ibadah seperti ini, nanti kita akan ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Satu kali saya ingat, dulu ada teman ya di sekolah teologi. Kami pada waktu itu ibadah biasa. Tapi roh Tuhan kerja luar biasa. Roh Tuhan bekerja luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika roh Tuhan bekerja luar biasa, ada yang hancur hati, menangis. Dan saudara-saudara, lalu ada teman saya, dia tiba-tiba lari ke sudut begitu, di tembok. Dan dia kemudian bersandar dan kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis. Menangis luar biasa. Saya perhatikan dia, ya kami juga sedang berdoa ya. Dia menangis luar biasa dan kemudian dia tidak tahan lagi lalu tiba-tiba muncul dari suara dari mulutnya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku terlibat pornografi Tuhan. Aku sulit lepas Tuhan. Saudara-saudara, ngomong kayak gitu di tengah-tengah ibadah, sesudah ibadah memang ini maksudnya orang-orang masih ada di dalam kapel itu. Lalu ngomong seperti itu kan seperti saudara-saudara, itu berarti siap seolah menelanjangi diri kita sendiri begitu kan. Tapi dia nangis dan mengatakan ampuni aku Tuhan. Aku terlibat pornografi Tuhan. Aku mendukakan Engkau Tuhan. Dia nangis, dia mulai sebut kontradiksi yang dia lakukan. Artinya dia masih memegang dosa itu. Sembunyi-sembunyi tetapi dia melayani firman Tuhan. Dia pimpin, dia sebut satu-satu. Dan kita seperti makin waktu dengar itu kita bukan rasa seperti wah dia kok begitu ya, wow gitu ya, saudara. Enggak. Apa yang terjadi? Karena itu Tuhan yang bekerja. Kami pun pada akhirnya mengakui dosa kami saat sendiri. Saudara, gereja Tuhan yang menyembah Allah yang hidup akan mengalami pertobatan oleh karena kehadiran Tuhan. Yang tidak harus oleh karena khotbah-khotbah yang seolah menampar dan keras. Tetapi karena masing-masing jemaat umatnya melihat Allah dan mengalami kekudusannya. Dan merasa tidak layak, najis bibir. Ini sebenarnya Yesaya ngomong bukan hanya bibirnya yang najis, saudara-saudara. Tahukah kita bahwa apa yang kita katakan itu keluar dari pikiran kita? Jadi najis bibir ini bukan hanya artinya hanya bibirnya aja yang najis, saudara-saudara. Bukan. Najis bibir ini berbicara tentang cara berpikir Yesaya. Cara dia mengamati. Bibir berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita. Itu keluar melalui satu gerbang yang namanya lidah bibir kita. Telinga kita tidak bisa keluarkan itu, saudara. Mata kita mungkin orang bisa lihat seolah-olah mengatakan aku benci kamu, mata kita. Aku marah, tetapi yang bisa dengan tepat mengucapkan atau mengekspresikan itu apa, saudara? Lidah bibir kita. Sehingga ketika dikatakan celakalah aku najis bibir. Itu Yesaya sedang berbicara tentang keseluruhan hidupnya. Dan setelah itu, saudara-saudara, Yesaya kemudian mengatakan, ini aku
utuslah aku. Artinya apa? Artinya pertobatan yang sungguh akan menolong kita untuk melihat bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri. Bahwa kita hidup itu untuk melihat bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan kemuliaan Tuhan. Saya mau tutup saudara-saudara dengan satu kisah. Next. Terus. Nah, ini dia. Seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Dia hidup di Belanda. Dia seorang Kristen yang pada zaman Nazi Jerman banyak orang Yahudi lari dan dia sembunyikan orang Yahudi dari kejaran orang-orang Nazi Jerman. Ini rumahnya, di mana dia membuat sebuah tempat lubang yang kemudian orang-orang Yahudi yang lari dia sembunyikan ke situ. Akibatnya saudara, itu ada filmnya. Ia dan keluarganya kemudian ditangkap dan dibawa ke kamp konsentrasi di Ravensbrück. Di sana kemudian kakaknya yang bernama Betsy meninggal oleh karena penderitaan yang luar biasa. Corrie kemudian selamat dari kamp konsentrasi itu. Tetapi hatinya dipenuhi oleh kebencian yang membara terhadap tentara-tentara Jerman. Ia merasa najis karena amarah dan ketidakmampuannya mengampuni harus diakui. Bahwa kadang-kadang kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita rasa tidak mampu melakukannya. Karena kadang-kadang luka itu terlalu kuat dan terlalu dalam, saudara-saudara. Akhirnya Perang Dunia Kedua selesai. Dan dia masih membawa itu. Pada tahun 1947 di sebuah gereja di Munich, Corrie kemudian kesempatan berdiri untuk menyampaikan kesaksian. Karena kemudian Corrie ten Boom ini dikenal juga, saudara-saudara. Bagaimana kasih Allah menolong dia bersama dengan keluarganya. Dan saudara-saudara, ini di Munich di Jerman, saudara-saudara, dia melihat seorang pria setelah ibadah itu, melihat seorang pria berjalan menuju ke arahnya. Pria itu ternyata adalah salah satu penjaga camp di Ravensbrück itu yang paling kejam. Kemudian pria itu mengulurkan tangannya dan berkata kepada Corrie, "Saya mendengar Anda berbicara tentang pengampunan. Bisakah Anda mengampuni saya?" Kalau saudara jadi Corrie ten Boom, hidup di kamp konsentrasi, melihat kakaknya mati di sana. Lalu salah satu prajurit itu ada dan mengatakan, "Apakah Anda bisa mengampuni saya? Would you forgive me?" Corrie seperti tiba-tiba kaku. Dia menggambarkan di dalam bukunya saat itu tangannya seperti membeku dan hatinya berteriak, "Celaka aku karena aku tidak mampu." Namun kemudian Corrie mengingat ada kasih Tuhan seperti bara yang menyucikan lidah bibir Yesaya, yang juga menyucikan ketidakmampuannya. Dan dia berkata, "Yesus tolong aku." Dan dalam sekejap dia merasakan kasih Allah melimpah di dalam hatinya. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam mantan penjaga prajurit itu dan berkata, "Kalau Tuhan sudah mengampuni aku, apa yang aku bisa lakukan? Aku memaafkan, mengampuni kamu." Disinilah Corrie menjadi seolah-olah, "Ini aku, utuslah aku." Saudaraku,
disitulah keagungan Raja kita terlihat. Keagungan Raja kita bukan hanya terlihat oleh gedung gereja yang megah. Keagungan Raja kita, Raja di atas Raja, bukan hanya terlihat oleh orang-orang Kristen yang berkumpul begitu banyak. Tapi keagungan dan kemuliaan Raja kita paling terlihat ketika setiap kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Mengampuni, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah keagungan Raja kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kadang-kadang saya masih punya perasaan, ya. Kadang-kadang saya sebagai manusia gitu ya, perasaan saya begitu teraduk-aduk ketika harus menyelesaikan masalah demi masalah. Dan tanpa sadar, bisa jadi saya menjadi najis bibir. Karena saya mulai memikirkan perkara-perkara yang kotor, yang jelek dalam pengertian, wah orang ini kok sulit oh ini begini. Kemudian seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kayaknya dia lakukan itu aku juga bisa, aku balas kamu. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Saya berhenti dan berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena aku telah mengambil hak-Mu Tuhan untuk membalas. Dan kemudian saya mengatakan, Tuhan, tapi Engkau tahu bahwa ini tidak mudah Tuhan. Mari Tuhan Engkau taruh bara, taruh api suci di dalam lidah bibirku. Ketidaksanggupanku untuk mengatakan aku mengampuni kamu, Tuhan taruh itu dan sembuhkan, murnikan aku. Saudara-saudara, itu bukan sekali, dua kali, tetapi itu berulang kali karena saya juga masih sama seperti saudara-saudara. Masih manusia biasa. Dan dalam penyerahan kita, saudara akan mulai melihat seperti tadi tulisan Corrie ten Boom. Dia mengatakan bahwa if you look at the world, you will be distressed. Kalau engkau melihat dunia, engkau akan menjadi penuh dengan tekanan. If you look within, kalau engkau melihat di dalam diri kita sendiri, you will be depressed. Tertekan, satu distress, satu depressed. But if you look at God, you will be at rest. Tetapi kalau engkau melihat kepada Allah, engkau akan menemukan ketenangan, kesentosaan. Pertanyaannya, kepada siapa engkau mau melihat hari ini? Saya mengundang kita, mengajak kita untuk melihat kepada Tuhan. Melalui pujian ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekesalan, pertanyaan, kemarahan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Saya pastikan itu. Karena saya juga pernah mengalaminya. Apa yang orang lakukan baik kepada saya curiga. Apa maksudnya? Bukan berarti dia tidak baik. Tetapi oleh karena mata saya selalu melihat kepada apa yang sakit, yang luka di dalam diri saya. Sehingga saya akan melihat semuanya dari perspektif itu. Izinkan Tuhan untuk menurunkan jubahnya di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, supaya engkau mulai melihat kemuliaannya dan mulai kekudusan Tuhan bekerja. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini, saudara-saudaraku. Masuk hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan amin kedamaian-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan pujian ini lagi, saudara-saudara, saya mau bertanya kepada kita, apa yang kau andalkan? Raja usia apa dalam hidup kita yang kita merasa bahwa ini akan memberikan pengharapan? Ataupun ada di antara kita yang saat ini sudah mulai melihat bahwa itu apa yang kita harapkan nampaknya tidak seperti yang kita bayangkan terjadi. Raja usia mati. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya memanggil saudara-saudaraku dan Bapak Ibu sekalian untuk arahkan pandangan-mu kepada surga. Arahkan pandangan Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Sekalipun raja di bumi ini mati, apa yang kita anggap sebagai raja, sesuatu yang akan memimpin, menentukan hidup kita, pada akhirnya saudara-saudara, seolah-olah itu hilang. Raja di atas segala raja, Dia tetap abadi, Dia tetap berkuasa. Raja kita, Yesus Raja kita, Dia yang telah mati mengalahkan maut, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Saudara, Dia tetap menjadi Raja saudara dan saya. Saat ini, apa kenajisan bibir kita, lidah bibir kita, pikiran kita, hati kita? Ada hal-hal yang bisa jadi itu adalah tumpukan dari berbagai macam hal. Kemarahan, sakit hati, tekanan, banyak hal. Mari melalui pujian ini, saya mengajak engkau untuk melepaskan, membuka hati dan jiwa kita, agar Tuhan mengulurkan tangannya sekali lagi dan menyembuhkan hati jiwa kita dan berkata, Tuhan, celakalah aku tidak sanggup Tuhan. Celakalah aku tidak mampu Tuhan. Celakalah aku Tuhan, aku lemah Tuhan. Celakalah aku Tuhan. Dan izinkan api dari kekudusan Tuhan memampukan menjamah kita masing-masing, sehingga kita disucikan, dimurnikan, sehingga kita semua menyadari kelemahan kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan memakainya untuk kemuliaannya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk, amin, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di
hadapan, amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, amin, kedamaian di hadapan, amin. Oh, hadirat, mari kita menyembah Dia, haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, amin. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, amin, haleluya, haleluya, amin. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia mengerti. Maukah engkau datang menghampiri Dia, meminta sekali lagi agar Dia menyatakan kemuliaannya di dalam hidup setiap kita. Haleluya, 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 amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Apabila ada di antara saudara-saudaraku yang merindukan untuk didoakan, saya meminta dengan kerendahan hati untuk engkau mengangkat tangan sebagai simbol, sebagai lambang engkau mau memandang kepada surga, memandang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja yang duduk di atas tatanya. Dia tetap berkuasa, Dia tetap berdaulat, dan Dia Allah yang sanggup menyatakan kemuliaannya dalam situasi kondisi apapun. Justru Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Apabila ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan di dalam atmosfer, di dalam suasana penyembahan kepada Tuhan, silakan saudara mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan di hadapan Tuhan.
Haleluya, haleluya, amin. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat keterbukaan saudara-saudari, buat kejujuranmu di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya, ini rumah Tuhan, tempat untuk kita terbuka, tempat untuk kita apa adanya. Ini rumah Tuhan, dan Dia adalah Tuhan rumahnya. Dia Allah yang setia. Haleluya, amin, haleluya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami, dan kami yakin Engkau menolong dan melihat setiap kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, sekali lagi biarlah Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu, menaruh bara api suci di dalam hidup kami. Apabila ada di antara kami yang sedang bergumul dengan kemarahan, bergumul dengan kekecewaan, bergumul dengan keputusasaan, atau bergumul dengan kebingungan, ada banyak pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Kami mau berdoa supaya Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu secara pribadi. Engkau Allah yang hidup, sebagaimana Engkau mampu mengubahkan Joni Tada yang tidak punya harapan menjadi seorang wanita yang kemudian dikenal mampu oleh karena Tuhan melayani banyak orang. Corrie ten Boom, seorang wanita yang lemah, yang juga kemudian dibelenggu oleh kebencian dan kemarahan. Pada akhirnya, oleh karena kemuliaan-Mu, dia melepaskan pengampunan kepada prajurit yang telah menganiaya kakaknya. Kami mau berdoa, ya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami di dalam apapun yang sedang kami hadapi, dan berikan kami roh ketenangan dan damai sejahtera. Demi nama Yesus Kristus, kami meteraikan doa gini. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Bapak Stefan bisa. Ya, shalom teman-teman dan saudara-saudara dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan saudara-saudara teman-teman untuk bisa hadir dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Oke, semoga semuanya diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Pak Agus hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua dan kita bisa menjadi pelaku firman. Ya. Sedikit firman yang dibawakan oleh Pak Agus hari ini itu mengingatkan saya tentang kita ini mengandalkan siapa sih ketika kita dalam kondisi apapun atau menghadapi masalah, ya kan. Jadi beberapa saat terakhir ini saya mengalami kayak banyak cobaan atau cobaan emosi lah. Ketemu dengan orang-orang yang memancing emosi gitu. Jadi ada salah satu customer saya itu dia punya prinsip, kalau bisa susah, kenapa dibuat gampang, Pak? Jadi semuanya itu dibuat lebih susah, padahal sesuatu yang simple kayak gitu. Dan ya banyak hal lah, saya ketemu beberapa customer juga yang ya emosi, marah-marah. Teman, saya waktu itu cuma belajar gini. Saya coba satu cara ketika mereka marah atau mereka emosi, saya cuma dengerin. Saya cuma dengerin dan saya coba tanya. Saya nggak berusaha merespon atau berusaha untuk menjawab apa emosi dia. Saya cuma nanya, mereka cerita, mereka ngomong, mereka ungkapkan sampai di satu titik. Saya ngomong gini, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Mereka sampai udah kehabisan kata-kata lagi untuk marah. Kayak capek. Sebenarnya satu hal yang saya belajar ya, mungkin mereka cuma pengen ngelungkapkan emosi aja atau amarah ya. Tapi saya dalam hati saya, Tuhan tolong bantu saya untuk lebih kuatkan saya lagi untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Ya gitu. Tapi ya puji Tuhan, saya mengingat lagi dari firman Pak Agus bilang ya, mungkin segala sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Ya, kita pengennya seperti ini, tapi kok seperti ini ya yang terjadi ya. Tapi ya itu, balik lagi kita mengingatkan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu tolong kita dan menguatkan kita selalu. Ya, itu sekilas apa yang saya dapat hari ini Pak Agus. Oke, dan sebelum kita memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan, kita mau berdoa dulu ya teman-teman dan saudara-saudara semuanya untuk doa persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan,
untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Pak Agustinus dan Bu Lili, untuk semua pelayanannya, semoga bisa menjadi berkat untuk semua orang, dan semakin mendapat menjangkau jiwa-jiwa baru lagi. Kau berkati juga ya Tuhan untuk semua yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan selalu kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk semua orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer yang ada di depan Bapak dan Ibu, ada barcode yang ada di kursi dan ada yang di depan, serta melalui kantong persembahan yang dibagikan oleh Asher. Oke, selagi kita memberikan persembahan dalam satu Tawarik ayat 16, dalam satu Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Oke, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia untuk memberikan perpuluhan dan persembahan untuk pelayanan dari gereja SAF ini. Oke, selanjutnya sekali lagi saya mengucapkan welcome to SAF Shanghai Indonesian Fellowship House of Restoration Surabaya. Oke, selanjutnya pengumuman untuk seminggu ke depan. Ya, seperti biasa hari Selasa ada Moment of Restoration jam 7:30 malam, dilakukan secara online ya Pak Agus ya. Oke, dan hari Kamisnya ada KTB seperti biasa di KTB Barat 1, 2 dan KTB Timur. Dan di hari Sabtunya ada Rest Up Community 6:30 malam. Oke, dan hari ini puji Tuhan hari ini ada baptisan air ya Pak ya. Di jam 2, mari kita doakan agar Tuhan menyertai keputusan dari teman-teman yang akan menjadi murid Kristus setia sampai akhir. Amin. Oke, dan terima kasih untuk seluruh jemaat atau teman-teman dan saudara yang hadir hari ini. Dan sampai ketemu lagi di hari Minggu depan, di ibadah hari Minggu, dan disertai dengan Sunday School juga. Oke, sekian pengumuman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you. Saya kembalikan untuk Pak Agus. Makasih Stefan. Buat Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan bahwa minggu depan karena anak kami akan menikah ya, hari Sabtu anak kami akan menikah, sehingga minggu depan saya dan Ibu Lili tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ya. Tetap ada para KTB Pilar Leaders dan juga KTB Leaders, demikian juga ada saudara-saudara yang lain, jadi tetap datang ke rumah Tuhan, amin ya, beribadah ya, sebab kami hari Sabtunya tanggal 15 anak kami yang pertama akan menikah. Tolong doakan semua bisa berjalan lancar dan kemudian karena berapa waktu yang lalu di KTB Family itu ada yang mengatakan saya mau naik kereta gitu ya. Jadi hati saya itu kok jadi jatuh hati gitu. Artinya tuh jangan ya, kasihan begitu ya. Itu sebabnya kemudian kami juga ingin mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ketika nanti anak kami pernikahannya dapat berjalan dengan baik, sehingga saya bersama dengan keluarga, bersama dengan Ibu Lili mengundang Bapak Ibu sekalian tanggal 5 hari Minggu bulan September untuk kita hadir dalam ibadah, dan kami ingin mengadakan ucapan syukur sederhana saja ya, supaya pada akhirnya jemaat Tuhan, mana sih anaknya Pak Agus, buat yang sudah kenal dulu pada waktu anak kami masih di Surabaya ya, jemaat-jemaat yang lama tahu, tetapi mungkin yang baru belum kenal mungkin juga, tapi istrinya atau calon istrinya hari ini juga belum kenal ya saudara-saudara. Nanti kami ingin mengucap syukur dan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Selain itu, karena sampai hari ini anak saya Excel sekalipun ada di Jakarta, dia tetap membantu pelayanan SAF ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara melihat cuplikan namanya Sunday Recap ya, cuplikan khotbah yang ada di Instagram
gereja kita itu selalu anak saya yang membuatnya ya. Jadi sudah cukup lama, sekian tahun, dan Tuhan baik sehingga saya bilang oke, kita perlu mengucap syukur karena jemaat Tuhan juga ikut mendoakan. Jadi itu saja. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian minggu depan tetap hadir sekalipun kami tidak ada di tempat. Dan kemudian nanti pada bulan September minggu pertama silakan hadir juga. Saya mengundang semuanya tidak terkecuali untuk hadir di dalam ucapan syukur keluarga kami. Karena begitu baik Tuhan bagi setiap kami. Amin saudara. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita doakan bulan Agustus ini tidak terjadi apa-apa. Ya, ada isu-isu ya saudara. Awalnya itu kayak ya isu-isu, tapi tiap kali kemudian isu itu mulai dimainkan dalam pikiran kita itu ya, benar ya. Seperti Efesus pasal 6 itu, iblis itu dengan anak panah. Ya, anak panah kekhawatiran, anak panah keraguan, anak panah ketakutan. Yang kadang-kadang membuat kita menjadi lama-lama terpengaruh. Kalau mulai kita sulit tidur karena memikirkan apa yang sedang terjadi. Saudara datang kepada Tuhan. Kita doakan semuanya akan baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Dan biarlah Tuhan tetap menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus menolong kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk Ibu Lili maju ke depan. Berdoa buat sepanjang minggu ini. Berdoa buat bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu besar, yang maha kudus, mau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, perhatian-Mu dalam kehidupan kami, keselamatan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh bangsa kami ada dalam genggaman-Mu. Seluruh hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menjaga dan melindungi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau sanggup untuk melindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Daripada segala rancangan-rancangan yang jahat. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menjaga seluruh bangsa dan negara kami. Kau berikan keamanan ya Tuhan. Kau menolong dalam perekonomian negara kami. Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau menolong orang-orang di dalam kesulitan perekonomian. Mari Tuhan, Kau campur tangan, berikan jalan keluar. Sehingga mereka di dalam keterpurukan mereka ya Tuhan, dalam kesulitan mereka boleh memandang kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong mereka. Engkau pakai kami Tuhan dimanapun kami berada untuk dapat menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau menolong kami percaya setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami supaya kami boleh dipakai oleh Engkau untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, Kau sertai perjalanan pulang umat-Mu ya Tuhan, Kau jaga dan lindungi. Dan biarlah Engkau menolong kami dimanapun kami berada, kami membawa damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa jikalau ada sanak saudara keluarga kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Kami menyerahkan juga masa depan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Karena pekerjaanmu adalah pintu buat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam berkat-berkat itu tetaplah percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat-Mu dan bukan pekerjaan itu sendiri. Dan tetaplah memandang kepada Tuhan sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Sekalipun seolah-olah situasi keadaan mau menjadi raja atas hidup kita, tantangan, kesulitan, persoalan, kerugian seolah-olah mau jadi raja atas hidup kita, sakit penyakit mau jadi raja di atas hidup kita. Tetapi percayalah Dia Raja di atas segala raja. Yesus tetap berkuasa dan biarlah Roh Kudus akan menolong engkau mengalami pertolongannya yang ajaib. Dan biarlah Allah damai sejahtera itu menaungi engkau
Dan oleh karena kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan oleh karena Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin, amin. Satu-satunya yang andalkan. Nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Amin. Mari pandang hari esok bersama-sama. Kekuatan, amin. Sumber pengharapan, haleluya. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya. Berkati saudaraku. Ya, happy Sunday. God bless you.